Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Al-ayah. Hadratul muhtaramin, jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya iman dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan adanya iman dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi damai. Insyaallah dengan adanya iman dalam hati kita, maka hati kita akan menuntun menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka di siang yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memperjuangkan keistiqomahan kita, khususnya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mungkin sering sekali terbesit dalam pikiran kita sebuah pertanyaan. Mengapa orang yang justru mengabdikan kehidupannya di dalam masjid, misalkan orang yang mengepel masjid, menyapu masjid, bahkan mengumandangkan azan sholat 5 waktu, atau mungkin biasa disebut dengan takmir masjid, khususnya di desa-desa, banyak sekali takmir masjid yang terkadang kekurangan harta, banyak sekali kurang bahagianya, banyak sekali kurang sejahteranya. Maka dari hal ini kita bisa menjawab bersama melalui salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab merupakan seorang panglima perang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beliau sangat disegani oleh seluruh kaum muslimin. Beliau senantiasa menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Beliau senantiasa melakukan aktivitas yang namanya perdagangan dan jual beli, yang kemudian keuntungannya senantiasa disedekahkan kepada orang yang kurang mampu, fakir dan miskin, yatim piatu. Beliau senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan harta bendanya. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sahabat Nabi yang memiliki kecerdasan di luar nalar diri kita, memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Beliau senantiasa melakukan aktivitas keilmuan, mengkaji sebuah keilmuan, mengamalkan sebuah keilmuan. Beliau senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan keilmuannya. Tiba-tiba datanglah seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian beliau berpikir ketika Umar bin Khattab sudah menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika Utsman bin Affan sudah menggunakan harta bendanya untuk mencari ridha Allah, ketika Ali bin Abi Thalib sudah menggunakan keilmuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
lantas saya tidak memiliki ketiga hal tersebut. Akhirnya beliau berpikir dan menemukan sebuah jawaban, bahwasanya saya hanya memiliki sebuah kelebihan, yaitu tenaga dan suara. Singkat cerita, beliau pun akhirnya mengabdikan dirinya sampai akhir hayatnya untuk mengumandangkan azan sholat 5 waktu. Dan singkat cerita, setelah beliau pun wafat, Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kepada sahabat-sahabatnya, bahwasanya saya mendengar terompah kaki Bilal bin Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, dari hal ini kita bisa belajar bahwasanya yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari sebuah pangkat dan jabatan. Yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari sebuah harta benda. Yang dinamakan sebuah kesuksesan tidak hanya diukur dari sebuah keilmuan. Namun apapun aktivitas kita, apapun kelebihan kita, apapun kekurangan kita, ketika kita niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan definisi dan hakikat dari sebuah kesuksesan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka kita harus senantiasa menanamkan konsep bahwasanya kerja adalah ibadah dan rizki adalah jatah. Kerja adalah ibadah. Ketika kita sudah menanamkan konsep bahwasanya kerja adalah ibadah, maka lelah kita akan menjadi berkah. Lelah kita akan menjadi manfaat barokah. Mohon maaf, terkadang kita senantiasa yang namanya sibuk mencari, namun kita tidak bisa menikmati. Kita senantiasa mencari sebuah rizki, namun terkadang kita meninggalkan sang pencipta rizki. Salah satu contohnya adalah kita senantiasa berorientasi dengan yang namanya uang dan uang. Kita boleh menjadikan uang sebagai salah satu tujuan hidup kita, namun tetap tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerja adalah ibadah dan rizki adalah jatah. Andai saja rizki ditentukan dari sebuah kerja keras, maka kuli bangunanlah yang paling kaya. Andai saja rizki ditentukan dari sebuah keilmuan, maka dosen dan gurulah yang paling kaya. Andai saja rizki ditentukan dari sebuah pangkat dan jabatan, maka presidenlah yang paling kaya. Namun terkadang faktanya berbeda, realitanya pun juga berbeda. Karena lahir kita, mati kita, rizki kita mutlak hak prerogatif, murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa meniatkan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi guru, yang menjadi dosen, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tukang parkir, marilah kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pedagang, mari kita niatkan aktivitas kita karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Quran surat Yusuf, yang artinya Nabi Yusuf bermimpi, yang kemudian disampaikan kepada ayahnya bahwasanya, wahai ayah, saya bermimpi ada 11 bintang dan 11 bulan yang sujud di kaki hamba. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita masih diuji oleh Allah berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh. Misalkan sudah didiagnosa ini tidak akan sembuh sampai kapanpun, terkadang kita senantiasa membatasi hasil kita terhadap pola pikir kita. Terkadang kita senantiasa membatasi kesembuhan kita terhadap pola pikir kita. Maka yang harus senantiasa kita lakukan adalah kita yang pertama meniatkan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah sesungguhnya tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha merubahnya. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar. Apa yang perlu kita ikhtiarkan, mari kita ikhtiarkan. Apa yang perlu kita upayakan, mari kita upayakan.
Kemudian kita harus senantiasa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang banyak sekali orang lupa adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah akan hasil yang sudah kita ikhtiarkan. Maka jangan pernah membatasi hasil kita terhadap pola pikir kita. Jangan pernah membatasi pertolongan ilahi terhadap pola pikir yang kita ngerti. Karena sesungguhnya pikiran kita yang terbatas. Namun kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah tanpa batas. Maka di siang yang penuh berkah ini hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa ketika kita ingin memulai sebuah aktivitas, jangan pernah yang dibayangkan sulitnya terlebih dahulu. Jangan pernah yang dibayangkan masalah-masalahnya terlebih dahulu. Namun yang harus senantiasa kita lakukan ketika kita memulai aktivitas adalah halalnya terlebih dahulu, barokahnya terlebih dahulu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka di siang yang penuh berkah ini marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang soleh memiliki kesempatan untuk menjadi salah, dan orang yang salah memiliki kesempatan untuk menjadi soleh. Mudah-mudahan di siang yang penuh berkah ini marilah kita senantiasa mendapatkan anugerah, mendapatkan ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar.